Ratusan orang dari dua kelompok pemuda kembali terlibat tawuran di Jalan Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu, senjata tajam, dan petasan. Tidak diketahui penyebab tawuran ini, namun dugaan sementara akibat saling ejek. Warga pun resah dan terganggu, khawatir jadi korban salah sasaran tawuran yang terus berulang. Warga pun meminta kedua pihak bisa berdamai agar tawuran tidak terulang lagi. Tawuran pun bubar setelah polisi dari Sabara Polres Jakarta Timur tiba ke lokasi kejadian. Dan saat ini polisi masih melakukan penjagaan guna mengantisipasi tawuran susulan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Memanfaatkan sepinya pengunjung, seorang pengamen badut tergiur melakukan aksi kejahatan di kedai warkop 24 jam di Jalan Mardani Raya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku masuk lalu mencuri ponsel yang tergeletak di atas meja dan segera meninggalkan lokasi. Aksi pencurian viral usai aksi kejahatannya terekam CCTV. Korban yang merupakan karyawan warkop tidak menyadari jika ponselnya telah raib saat dirinya tengah mencuci piring. Meski belum melaporkan ke polisi, korban yang mengenali wajah pelaku berencana akan melakukan aksi penjebakan. Karena pelaku diketahui kerap terlihat berkeliaran di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menggunakan alat penjepit, petugas damkar berusaha mengevakuasi ular sanca di sebuah rumah kosong Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Tak butuh waktu lama, ular sepanjang 4 meter ditemukan di balik plafon rumah yang nyaris roboh ini. Proses evakuasi sempat terkendala akibat ular terus melawan dengan melilit ke kayu plafon. Penemuan ular ini dilakukan setelah warga melapor melihat keberadaan ular di rumah kosong. Warga yang khawatir ular bisa melukai anak-anak dan segera melapor, dan kurang dari 30 menit ular bisa dievakuasi dan dimasukkan ke wadah plastik. Ular langsung dibawa ke kantor sektor damkar Ciracas untuk ditangani lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Polisi menggerebek kamar persembunyian anak bos roti, GSH, di sebuah kamar hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap karena melakukan penganiayaan pada pegawai toko roti DAD milik ayahnya pada Oktober lalu di Penggilingan, Jakarta Timur. Tidak ada perlawanan saat pelaku ditangkap hingga digelandang polisi untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya video aksi penganiayaan pelaku terhadap DAD pada 17 Oktober lalu viral. Kejadian dipicu korban yang menolak permintaan pelaku membawa makanan yang dipesan secara online ke kamar pribadinya. Penolakan terjadi karena pelaku menyuruh dengan kalimat tidak sopan. Sebelumnya pelaku juga pernah melakukan kekerasan terhadap korban. Akibat penganiayaan, korban menderita pendarahan di kepala dan memar di beberapa bagian tubuh. Usai kejadian, korban didampingi rekan kerjanya melaporkan kasus ini ke Polsek Cakung yang dilanjutkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan penipuan jual pembeli emas logam mulia digerebek petugas Polda Metro Jaya di kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara. Modus para pelaku dengan cara pembayaran di lokasi atau COD.
Polisi melakukan operasi tangkap tangan komplotan pelaku tindak pidana kejahatan dan penipuan di sebuah rumah kontrakan kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pelaku diringkus dari sejumlah rumah kontrakan yang berbeda. Para pelaku terdiri 2 orang wanita, U dan EG, serta seorang pria, BS. Ketiganya digiring ke kantor polisi berikut barang bukti. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku merupakan komplotan tindak pidana kejahatan dan penipuan pembeli emas logam mulia dengan modus bayar di tempat atau COD. Saat melancarkan aksinya, para pelaku kerap membawa senjata tajam dan senjata api untuk mengancam korbannya. Apabila barang yang mereka incar tidak diberikan pada saat COD. Para pelaku juga telah beraksi di sejumlah wilayah di Jakarta. Kini tim penyidik masih melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus tersebut guna mengungkap pelaku lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Menghindari lubang di jalan, bus syarat penumpang terguling di ruas tol Kanci Pejagan. Informasinya usai jeda, tetaplah di Lintas iNews Siang. Bis yang penuh penumpang terguling di tengah ruas jalan tol Kanci Pejagan kilometer 223 Kabupaten Cirebon. Kecelakaan terjadi saat bis yang melaju dari arah Jakarta tiba-tiba oleng akibat kurang antisipasi pengemudi. Bis menghantam area perbaikan jalan hingga akhirnya terguling. Akibat kecelakaan ini para penumpang bis sempat terlantar di pinggir jalan. Sementara arus lalu lintas kendaraan macet karena badan bis melintang di tengah jalan. Remnya udah bunyi nyit gitu lah. Setelah itu saya banting kiri. Nah kirain lubangnya masih jauh, ternyata udah dekat. Berarti ini tujuan kemana busnya? Ke Pasar Kemis. Ke Semen Gunung Kidul. Kasus kecelakaan telah ditangani oleh petugas unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Lois Iskandar, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam saat banjir setinggi 30 cm masuk halaman dan sejumlah ruang perawatan di Rumah Sakit Islam Faisal, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan pasien terpaksa dievakuasi keluar ruang perawatan, sementara di antara mereka bahkan masih memakai selang infus. Mereka dikumpulkan sementara di lorong dan lobi rumah sakit agar tidak terdampak banjir. Sementara pihak rumah sakit langsung meminta bantuan terkait. Bantuan yang pertama datang itu dari Babinsa, terus kami koordinasi juga dengan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota, dan juga bantuan dari PU serta beberapa bantuan lain yang sudah datang untuk membantu evakuasi. Seluruh pasien kemudian dievakuasi menggunakan mobil ambulans ke rumah sakit lain. Hingga kini ketinggian air banjir diperkirakan masih akan bertambah, mengingat curah hujan dengan intensitas tinggi masih mengguyur seluruh wilayah Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yuswin, iNews melaporkan. Sementara cuaca buruk membuat proses bongkar muat kapal di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten terhambat. Akibatnya banyak muatan truk logistik yang mulai membusuk. Ombak besar di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten menyebabkan proses bongkar muat serta sandar kapal di dermaga terhambat cukup lama. Ratusan truk logistik yang akan mengantarkan muatan ke Pulau Sumatera sempat tertahan di pelabuhan. Kendaraan juga beberapa kali kesulitan masuk lambung kapal karena kondisi kapal oleng akibat ombak. Sementara antrian kendaraan pribadi mulai meningkat jelang momen libur Natal dan Tahun Baru. Akibat lambatnya proses bongkar muat, banyak calon pengguna jasa terlantar di pelabuhan. Banyak yang busuk, sekarang aja udah bau ini, udah bau busuk. Paling 2 hari nyampe lah. Nah kalau cuaca buruk kayak gini? Bisa 3 hari, kemarin sampai 4 hari baru nyampe. Menurut BMKG, ketinggian gelombang berkisar 0,50 sampai dengan 1,25 meter.
Para calon penumpang kapal berharap cuaca kembali normal sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan ke Pulau Sumatera. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 290.000 tiket kereta api jarak jauh dari Jakarta ludes terjual menjelang Natal dan juga Tahun Baru 2025. Sementara pembatasan angkutan barang mulai berlaku 1 pekan menjelang Nataru. Sebanyak 290.000 tiket kereta api jarak jauh yang berangkat dari sejumlah stasiun wilayah Daob 1 Jakarta telah ludes terjual sejak akhir pekan lalu. Padahal masa angkutan Natal dan Tahun Baru akan dilaksanakan pada 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Untuk mengantisipasi memudahkan penumpang, PT KAI memastikan masih terdapat sekitar 61% tiket yang masih bisa dipesan, yaitu sekitar 41.000 lebih per harinya selama angkutan Nataru. Untuk mengantisipasi gangguan perjalanan selama Nataru, PT KAI juga menambah petugasnya. Jadi sudah terjual sekitar 39% sampai dengan 40% ya. Untuk kesiapan PT KAI Daob 1 sudah kami lakukan mulai dari pemeriksaan prasarana, pemeriksaan sarana. Sementara itu, pembatasan operasional angkutan barang di jalan raya selama libur Natal dan Tahun Baru akan dimulai pada 21 Desember 2024. Pembatasan bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Nantinya angkutan barang hanya diizinkan melewati jalan arteri pada pukul 10 malam hingga 5 pagi. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Ratusan warga di Kelurahan Gunung Simping, Cilacap, Jawa Tengah antri berdesakan saat pembagian sembako dan sayur mayur gratis. Warga yang didominasi emak-emak ini datang sejak pagi hari dan langsung menyerbu gerai sayur mayur di lapangan SMA Negeri 3 Cilacap. Dalam sekejap ratusan kilogram aneka sayur mayur ludes diserbu warga. Sasaran pembagian paket sembako dan sayur mayur gratis ini adalah warga kurang mampu. Berbagai macam sayur mayur disediakan oleh panitia seperti kubis, kangkung, wortel, pokcoy, dan sayuran lainnya. Meski harus berdesakan dan rebutan, warga mengaku senang karena harga sembako dan sayur mayur saat ini mahal menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Iya, lagi mahal, Pak. Apanya? Sembako sama sayuran. Bahan pokok lah belanja. Tadi gratis? Gratis, alhamdulillah sangat membantu nih, Pak. Itu ada sayur-sayuran, ada mie, ada beras, ada minyak, ya pokoknya kebutuhan sehari-hari. Selain sayur mayur, warga juga menerima beras, mie instan, gula pasir, dan minyak goreng. Kegiatan ini merupakan rangkaian HUT SMA Negeri 3 Cilacap dalam upaya membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pokok di saat harga sembako dan sayur mayur mahal di pasaran. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Sutanto, iNews melaporkan. Akibat terlilit hutang, seorang karyawan nekat gelapkan uang kantor hingga 200 juta rupiah. Lintas iNews Siang segera kembali. Beginilah detik-detik atap panggung pengajian oleh Gus Ikdam di Desa Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ambruk Minggu malam. Ambruknya panggung terjadi saat sejumlah personel hadroh tengah melanjutkan sholawat. Saat atap panggung ambruk, para personel hadroh seketika berdiri dan menyelamatkan diri. Panggung pengajian Gus Ikdam ambrol diduga tak kuat menahan air. Saat kejadian, Gus Ikdam masih berada di ruang transit. Akibat peristiwa ini, pihak panitia membatalkan pengajian. Diketahui pengajian tersebut dalam rangka sedekah Bumi Dusun Karangrejo sekaligus rangkaian hari jadi ke-275 Kabupaten Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan di warung kelontong gagal dan terekam CCTV di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang membawa senjata tajam mendapatkan perlawanan dari korban. Inilah detik-detik percobaan perampokan yang dilakukan seorang pemuda di perumahan Bumi Tamalan Rea Permai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, pelaku pura-pura hendak berbelanja.
Namun tak lama kemudian pelaku masuk ke bagian dalam etalase warung sambil mengancam korban menggunakan senjata tajam. Korban ibu rumah tangga bersama 2 anaknya yang masih di bawah umur spontan melawan dan menghalangi pelaku dengan kursi plastik. Tak puas lantaran gagal, pelaku kembali beraksi. Namun sejumlah warga bergerak cepat menangkapnya dan pelaku merupakan warga luar Makassar. Pelaku pun dijemput aparat Polsek Taman Rea guna diproses lebih lanjut. Pelaku mengaku merampok lantaran butuh uang untuk berbelanja dan bermain judi online. Pelaku bakal terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat terjerat utang, seorang karyawan nekat gelapkan uang kantornya dengan membuat pesanan fiktif senilai 200 juta rupiah di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap setelah buron selama 1 bulan. Pria berinisial A 40 tahun ini diringkus tim Cyber Polda Sulsel bersama unit reskrim Polsek Biringkanaya setelah menggelapkan uang sebesar 200 juta rupiah dari toko elektronik tempat ia bekerja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk di indekos di Bulukumba usai 1 bulan dirinya menilap uang. Hasil penggeledahan di indekos, polisi menyita sebuah sepeda motor yang diduga dibeli pelaku dengan uang kepenggelapan. Kepada polisi, pelaku A merupakan sales yang bertugas menagih pembayaran dari sejumlah toko. Namun uang hasil tagihan tidak disetor pelaku ke perusahaan. Selain itu, pelaku melakukan pesanan fiktif dari toko untuk mencairkan dana perusahaan. Pelaku terpaksa menggelapkan uang perusahaan untuk bayar utang serta memenuhi kebutuhan pribadinya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 374 KUHP terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Memanfaatkan sepinya pengunjung, seorang pengamen badut tergiur melakukan aksi kejahatan di kedai warkop 24 jam di Jalan Mardani Raya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku masuk lalu mencuri ponsel yang tergeletak di atas meja dan segera meninggalkan lokasi. Aksi pencurian viral usai aksi kejahatannya terekam CCTV. Korban yang merupakan karyawan warkop tidak menyadari jika ponselnya telah raib saat dirinya tengah mencuci piring. Meski belum melaporkan ke polisi, korban yang mengenali wajah pelaku berencana akan melakukan aksi penjebakan. Karena pelaku diketahui kerap terlihat berkeliaran di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Nah, pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.